Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata pembelajaran sosial emosional. Oleh saya, Siti Afwanur Fajriya, SGP Angkatan 2, Kabupaten Majalengka, SMA Negeri 1 Kasokandel. Pertama-tama, saya akan berbagi screen dulu, share screen. Oke, terima kasih. Forum berbagi aksi nyata oleh Siti Afwanur Fajriya, CGP Angkatan 2, Kabupaten Majalengka. Pertama-tama saya akan memperlihatkan RPP yang saya buat di SMA Negeri 1 Kasokandel, mata pelajaran Geografi, kelas 10, semester ganjil, pertemuan kedua, alokasi waktunya 3 jam pelajaran untuk luring. Selanjutnya untuk daring disesuaikan karena nanti akan banyaknya pengerjaan tugas di Google Form. KD 3.1 memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokoknya yaitu pengetahuan dasar geografi. Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ), literasi dan diskusi, murid dapat mengenal dan memahami konsep, prinsip, pendekatan, aspek, dan ruang lingkup geografi serta dapat berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu yang tinggi, kolaboratif, dan terampil memahami fenomena geosfer di lingkungannya. Media atau alat bahan dan sumber belajar itu medianya WAG ya dan Google Workspace. Alat atau bahannya laptop, tablet, dan ponsel pintar. Sumber belajarnya internet dan buku pegangan murid. Selanjutnya langkah pertama yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran murid sebagai sikap disiplin, mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman murid dengan materi atau tema, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Selanjutnya menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Kegiatan intinya dimulai dengan kegiatan literasi, murid diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi link dari channel YouTube Beautiful Studio untuk materi objek dan aspek geografi. Saya akan tunjukkan channel YouTube-nya dari awal ya. Saya akan tampilkan. Nah, sudah belajar geografi hari ini channel yang saya buat terkait bab 1 pengetahuan dasar geografi kelas 10 SMA, objek studi dan aspek geografi. Objek studi geografi itu ada objek material dan ada objek formal geografi. Jadi ada dua. Selanjutnya objek material geografi adalah geosfer, geos bumi dan sfer lapisan. Secara umum geosfer membahas 5 unsur penting yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi beserta bagian-bagiannya, termasuk batuan dan tanah. Atmosfer yaitu lapisan udara. Atmosfer merupakan bagian dari bumi yang menutupi bumi dari permukaan hingga batas bumi dengan luar angkasa. Hidrosfer adalah lapisan air, yaitu air permukaan di daratan dan air di lautan. Air permukaan dipelajari oleh hidrologi dan air lautan dipelajari oleh oceanografi.
Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi atau di dalam bumi, di mana bumi kita berisi lebih dari 70% air. Biosfer, lapisan kehidupan, terdiri dari fauna dan flora atau flora-fauna. Biosfer adalah lapisan makhluk hidup, menyangkut fauna, hewan, dan flora tumbuhan terkait dengan ciri-ciri pengelompokan dan persebarannya. Antroposfer mempelajari tentang hubungan manusia dengan lingkungannya, juga hubungan manusia dengan aktivitas kehidupannya. Antroposfer adalah kajian tentang manusia dengan lingkungan dan aktivitas manusianya. Objek material geografi ada litosfer, cabang ilmu geografi yang mempelajarinya yaitu geologi, geomorfologi, mineralogi, seismologi, vulkanologi. Atmosfer, cabang ilmu yang mempelajarinya yaitu klimatologi, geofisika, serta meteorologi. Hidrosfer, cabang ilmu yang mempelajari yaitu hidrologi untuk air permukaan daratan dan oceanografi untuk lautan atau samudra. Biosfer, cabang yang mempelajari biosfer adalah biogeografi terkait dengan makhluk hidup, juga flora fauna. Ini lebih menitik beratkan pada persebarannya. Antroposfer, cabang ilmu yang mempelajarinya yaitu terkait dengan ilmu-ilmu geografi sosial, geografi manusia, seperti geografi ekonomi, geografi politik, geografi pariwisata, serta geografi penduduk atau demografi. Objek formal geografi yaitu region. Objek formal geografi adalah cara pandang yang meliputi 3 poin penting yaitu pola persebaran, gejala tertentu di permukaan bumi atau spatial pattern, contohnya bencana longsor yang sering terjadi pada wilayah pegunungan, keterkaitan atau hubungan sama antara gejala atau spatial system, contohnya bencana longsor berkaitan dengan tingginya curah hujan, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan. Kaitan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada suatu gejala atau spasial proses, contohnya penyebab bencana longsor adalah rusaknya ekosistem dan vegetasi pada daerah pegunungan. Hal itu dikaitkan dengan 5W1H pada geografi, yaitu what, apa yang terjadi, where, di mana, why, mengapa hal itu bisa terjadi, who, siapa, pelakunya atau siapa di balik itu semua atau siapa justru yang akan memitigasinya. How, bagaimana upaya menyelesaikan peristiwa tersebut. Selanjutnya, tadi kita membahas objek geosfer, objek material geografi itu geosfer, dan objek formal geografi itu adalah region. Sekarang kita pelajari tentang aspek fisik geografi terkait aspek biotik tentang makhluk hidup, flora, fauna, dan manusia. Itu aspek abiotiknya yaitu benda mati, terkait dengan tempat tinggal manusia atau flora faunanya itu sendiri, yaitu dilihat dari kondisi tanah, udara, batuan, air, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Aspek non-fisik itu ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik. Aspek sosial yaitu tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Aspek ekonomi meliputi mata pencaharian pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, dan transportasi. Aspek budaya mengkaji tentang unsur teknologi, agama, bahasa, dan kesenian. Aspek politik meliputi unsur pemerintahan dan kepartaian yang terjadi dalam masyarakat. Oke, inilah video pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Dari channel Beautiful Studio. Oke.
Selanjutnya, saya akan kembali lagi ke RPP yang telah saya buat. Ini ada critical thinking-nya. Di sini untuk KSE-nya saya menggunakan teknik stop, pengelolaan emosi dan fokus untuk memulihkan fokus belajar murid dengan berlatih bernafas dengan kesadaran penuh selama beberapa menit. Lalu memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik terkait objek studi dan aspek geografi. Nah, ini selanjutnya ada collaboration, yaitu kerjasama atau gotong royong. Boleh dibentuk dalam beberapa kelompok dan membentuk WA group untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi dengan kemampuan dan kesiapan belajar lebih baik yang telah dibentuk ditunjuk ya oleh guru akan membantu teman lainnya di dalam kelompok tersebut. Jadi ini merupakan teknik tutor sebaya. Hal ini memudahkan komunikasi dalam sebuah kelompok tanpa mengganggu kelompok lainnya. Jadi teknik tutor sebaya dalam KSE ini yaitu memunculkan kemampuan berempati mengenai objek studi dan aspek geografi, serta diberi tugas menganalisis fenomena geografi dengan menggunakan pertanyaan 5W1H seperti yang telah saya tampilkan tadi pada channel YouTube pembelajaran objek dan aspek geografi. Communication, murid mempresentasikan hasil kerja kelompok yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikannya melalui Google Meet. Setiap kelompok mengemukakan pendapat, hasil diskusi akan mendapatkan tepuk tangan serta ucapan kata-kata semangat dari kelompok lainnya. Kegiatan ini bertujuan menguatkan nilai kebersamaan dan saling menghargai antar murid dengan teknik memberi semangat dan tepuk tangan. Selanjutnya, guru membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait objek studi dan aspek geografi. Di sini saya sebagai guru ingin melihat minat dari gaya belajar siswa, dilihat dari gaya belajar visual, audiovisual, atau kinestetik. Selanjutnya, murid menuliskan refleksi pembelajaran dengan cara mengukur keterlibatan diri sendiri dalam kelompok untuk menemukan rasa tanggung jawab. Kemudian, mempraktikkan teknik kegiatan menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok. Guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi murid mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantunya dalam pembelajaran hari ini atau sebelumnya, yaitu teknik menulis terima kasih, kemampuan berempati dalam KSE. Kemudian guru memberitahukan materi selanjutnya yaitu terkait 10 konsep geografi yang akan dipelajari minggu depan. Penilaiannya penilaian tertulis ya, saya sematkan di Google Form. Ada penilaian keterampilan juga tadi terkait diskusinya. Lembar kegiatan pembelajaran murid LKPM, langkah kerjanya itu perhatikan dan pahami materi dari link YouTube channel Beautiful Studio terkait objek dan aspek geografi dengan sesama. Diskusikan dengan semua anggota kelompok semua dasar pertanyaan yang akan dijawab. Berikan contoh objek dan aspek dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan sumber bacaan lainnya, baik buku maupun sumber terpercaya di internet. Hasil diskusi akan dipresentasikan dan dikumpulkan. Nah, selanjutnya ini pertanyaannya, kemukakan definisi objek studi dan aspek geografi, berikan contoh dari objek material geografi beserta ilmu pengetahuan yang menunjangnya. Bagaimana upaya kita memahami objek formal geografi, ini jelaskan. Selanjutnya jelaskan dan berikan contoh aspek fisik dan non-fisik geografi dalam kehidupan sehari-hari, ini kerja kelompok ya. Selanjutnya rubrik penilaian LKPM, ini di sini. Ada lembar refleksi murid juga. Nanti saya akan bertanya bagaimana perasaan kamu setelah proses pembelajaran. Jelaskan manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini. Deskripsikan keterlibatan kamu dalam kegiatan kelompok selama ini. Tuliskan ucapan terima kasih kepada setiap orang yang telah membantu kamu dalam proses pembelajaran selama ini. Keterangan rancangan pelaksanaan pembelajaran KSE yaitu kompetensi sosial emosional yang dimunculkan, pengenalan diri, mengelola emosi dan fokus, kemampuan berempati. Teknik pembelajaran untuk mewujudkan kompetensi sosial emosional yaitu bernafas dengan kesadaran penuh, memberi semangat kepada teman-teman, menjadi tutor sebaya, membuat refleksi pembelajaran yang mengarah pada ucapan terima kasih. Selanjutnya, menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, detail teknik pembelajaran dalam mewujudkan KSE. Di sini saya menggunakan teknik stop bernafas dengan kesadaran penuh. Setiap masuk kelas atau di sini setiap masuk WA group atau Google Meet atau Google Classroom. Jadi guru mempersiapkan diri dengan melakukan relaksasi badan dan pikiran, dan kegiatan tersebut akan membuat
lebih fokus dalam mengajar serta menghindari terjadinya kesalahan dalam implementasi perencanaan pembelajaran yang telah disusun. Mengajak murid untuk melakukan teknik stop sekitar 5 menit sebelum proses pembelajaran guna membuat murid juga lebih fokus dalam belajar. Bernafas dengan kesadaran penuh, mindfulness, ini diperlukan bagi guru dan murid untuk sama-sama terlibat aktif ya dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Dalam kesadaran penuh, oke. Murid yang jenuh mendapatkan sejumlah disiplin ilmu pengetahuan perlu dilakukan pembiasaan seperti ini supaya proses belajar menjadi lebih tenang, menyenangkan, dan mencapai tujuan pembelajaran. Nomor 2 yaitu memberi semangat kepada sama teman. Guru mengarahkan kepada murid untuk memberi semangat kepada teman yang akan presentasi di depan dan memberi semangat kepada teman yang telah terlihat kurang semangat dalam belajar. Murid memberikan semangat melalui verbal dan gestur kepada sama muridnya. Tujuannya memberi semangat ini adalah menumbuhkan rasa empati antar sesama murid. Oke. Selanjutnya menjadi tutor sebaya. Guru mengarahkan kepada beberapa murid yang telah didata melalui kesiapan belajar untuk membantu teman lainnya yang belum siap dan kurang memahami pelajaran. Murid akan membantu teman lainnya dalam pembelajaran sehingga murid yang mengalami kesulitan atau belum paham akan lebih mudah belajar bersama temannya. Tujuan tutor sebaya ini mengarahkan murid untuk mengembangkan kompetensi berempati kepada sesama murid lainnya di kelas. Selanjutnya membuat refleksi pembelajaran yang mengarah kepada ucapan terima kasih. Jadi pada kegiatan akhir pembelajaran, murid akan diberikan lembaran refleksi diri untuk melihat kembali hasil dan proses pembelajaran yang telah berlangsung, serta bagaimana hubungan mereka antar sesama murid di dalam kelas. Murid akan menuliskan beberapa kalimat terima kasih dan membacanya untuk menguatkan sesama murid menjadi lebih akrab di kelas. Tujuan kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai antar sama murid dalam hal mewujudkan nilai empati pengenalan diri. Yang terakhir 5 yaitu menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok. Jadi guru memberikan lembaran refleksi diri kepada murid dan mengarahkan murid untuk menulis pengalaman bekerja sama ini dengan teman-temannya. Murid akan menulis pengalaman berupa kesiapan diri, tanggung jawab di dalam kelompok, keterlibatan aktif, serta masalah yang dihadapi. Selanjutnya, teknik ini bertujuan untuk mengelola emosi murid serta menguatkan nilai-nilai empati serta dapat juga sebagai penguatan pengenalan diri. Ya, itu untuk kerja kelompoknya. Untuk yang pribadinya, sebagai upaya untuk mengingat dari pembelajaran yang telah didapatkan, ini berarti sudah 3 minggu saya sudah memberikan tugas yang pertama itu ruang lingkup pengetahuan geografi, objek dan aspek geografi di kelas 10 IPS 5 ya. Dan hari ini yaitu 10 konsep esensial geografi. Nah ini saya hanya mencoba menekankan mereka untuk menulis kembali apa yang telah dipelajari hari ini. Saya share kembali tadi ya video pembelajarannya. Oke. Ini ada kelas ya, kelas yang saya ajar di SMA Negeri 1 Kasokandel itu dari 10 IPS 1, 11 IPS 5 ya. Kalau kelas 10-nya dari 10 IPS 1 sampai 10 IPS 7 dan ada MIPA 1 juga MIPA 2. Oke, terima kasih. Itulah aksi nyata dari saya, Siti Afianur Fajria. Terima kasih sudah menontonnya. Jangan lupa subscribe Beautiful Studio mengenai pembelajaran geografi, juga materi-materi lainnya, juga mengenai keterlibatan saya dalam pendidikan guru penggerak di Beautiful Studio itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.